merujuk kepada Bani Abbasiyah itu. Siapakah Bani Abbasiyah? Bani Abbasiyah itu merujuk kepada Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Nabi. Nah, mereka ini, keluarga besar ini disebut Bani Hashim. Nah, anaknya Hashim. Jadi kalau disebut siapa Bani Hashim? Nah, Bani Hashim itu adalah ada Nabi Muhammad di situ, Muhammad bin Abdullah, ada Ali bin Abi Thalib, Hasan Hussein ada di sini, kemudian ada Abbas. Nah, Bani Abbasiyah itu keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, mereka merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Siapa Bani Umayyah? Yaitu Umayyah bin Abdisyam. Nah, Umayyah bin Abdisyam. Nah, kalau ditarik ke atas lagi, nah mereka satu keluarga sebenarnya, yaitu sama-sama keluarga Bani Abdi Manaf, nah, keturunan Abdi Manaf, Abdul Manaf, nah, keturunan Abdul Manaf. Nah, jadi ini ada Muawiyah bin Abi Sufyan, di sini ada Marwan bin Hakam yang memerintah waktu itu. Kemudian ada Utsman bin Affan, sepupunya. Nah, jadi ketika Ali berperang dengan Muawiyah meminta Ali menuntaskan kasus pembunuhan kakak sepupunya Utsman kepada Ali, nah, maka terjadi perang Siffin, gitu ya. Oke, clear ya, Bani Abbasiyah dari Bani Hashim. Nah, jadi Abu Abbas As-Saffah dibaiat di Masjid Kufah di Irak pada tahun 750. Dia berhasil mengalahkan khalifah terakhir Bani Umayyah, namanya Marwan bin Muhammad. Pada pertempuran di tepi sungai Zabzab, itu nama sungai, di dekat di Mosul, yaitu di Irak. Nah, gerakan Bani Abbasiyah atau Bani Hashim melawan penguasa Bani Umayyah semakin gencar pada masa Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini ayah dari Abu Abbas As-Saffah yang mendirikan ini. Jadi sejak ayahnya sudah dimulai perlawanan terhadap Bani Umayyah. Opini yang dibangun bahwa Ahlul Bait Bani Hashim yang lebih berhak memimpin umat Islam, sedangkan Bani Umayyah merampas hak mereka selama ini. Nah, dengan opini ini, Bani Abbasiyah mendapat dukungan penuh dari golongan Syiah untuk melawan Bani Umayyah. Nah, itu. Nah, jadi ketika dikatakan disampaikan opininya bahwa yang berhak memimpin umat itu adalah Bani Hashim, sedangkan Bani Umayyah itu merampas, maka itu klop banget gitu ya. Kelompok Syiah senang banget gitu. Makanya dia dukung. Satu lagi sebenarnya yang mendukung Bani Abbasiyah ini adalah kaum Mawali. Kaum Mawali adalah orang-orang Muslim yang non-Arab. Nah, karena pada masa Bani Umayyah itu orang Mawali, orang Muslim yang non-Arab, seperti orang Asia Tengah, orang Turki, orang Armenia gitu ya. Nah, itu dianggap warga negara kelas 2 gitu ya. Nah, warga negara kelas 1 itu ya orang Arab. Buktinya apa? Buktinya hampir seluruh pejabat penting pada masa Bani Umayyah itu dipegang oleh orang Arab. Misalnya gubernur, wazir, menteri, amir itu walaupun itu ada di wilayah Asia Tengah, di wilayah di luar Arab, tetap saja dipimpin oleh orang-orang Arab. Nah, jadi Bani Hashim mendapat dukungan Syiah, mendapat dukungan Mawali. Nah, apakah benar pemikiran yang disampaikan ini? Nah, pemikiran yang bahwa keturunan Nabilah yang berhak memimpin, sebenarnya tidak. Ya, Nabi Muhammad itu tidak pernah mengajarkan kepemimpinan itu berdasarkan warisan turun-temurun. Nabi kalau urusan kepemimpinan, urusan muamalah, urusan bernegara, Nabi
menyerahkan kepada mekanisme musyawarah. Nah, maka ketika Nabi wafat, Abu Bakar naik, itu hasil dari musyawarah. Abu Bakar wafat diganti Umar, juga hasil musyawarah. Umar meninggal, Utsman naik, juga hasil musyawarah. Itu yang ideal sebenarnya. Ada ayat di Qur'annya itu, wa amruhum syura bainahum, gitu ya. Banyaklah ayat-ayat di Al-Quran itu yang menyuruh untuk menangani permasalahan umat itu dengan mekanisme musyawarah mufakat, musyawarah, gitu ya, bukan dengan keturunan. Nah, jadi ini bisa membantah opini ini, tetapi kita bisa memahami, memaklumi, ini juga namanya politik ya. Nah, setiap politik itu dia punya jargon, nah, punya opini yang harus dia jual ke masyarakat supaya dia mendapat dukungan. Nah, namanya juga ingin berkuasa gitu ya. Nah, kalau ditanya mengapa kok sesama orang Islam berperang? Nah, karena memang saat itu semuanya Muslim, yang punya kekuatan itu Muslim. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, mereka belum punya mekanisme pemilu, gitu ya. Nah, tidak punya mekanisme pemilu, tidak punya mekanisme yang demokratis, yang menyelesaikan suksesi kepemimpinan dengan cara musyawarah atau dengan sistem tertentu gitu ya, di luar perang. Nggak ada gitu ya. Nah, waktu itu. Oke, jadi kalau kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegangan bahwa kepemimpinan Abu Bakar, walaupun dia bukan keturunan Nabi, itu sah gitu ya. Itu sah, itu tidak ada masalah, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Begitu juga Umar bin Khattab memimpin umat, walaupun dia tidak berdarah keturunan Bani Hasyim, maksudnya tidak keturunan Nabi, ya bukan Ahlul Bait, sah gitu ya. Itu adalah sah gitu. Nah, kalau Syiah kan dia enggak, dia Syiah harus keturunannya Ali, Hasan, Husain dan seterusnya. Oke, ini tadi. Kemudian ini daerah Mosul. Jadi dari Damaskus ini mereka bertempur di Sungai Zab di daerah sini dan di daerah Mosul. Lalu kalah, Khalifah terakhir Damaskusnya Abu Abbas As-Saffahnya menang. Maka berdirilah pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, pemerintahan Bani Abbasiyah ini kan panjang, ya, dari 750 sampai 1258, jadi sekitar 500 tahun. Nah, 500 tahun itu dibagi menjadi 4 periode. Nah, periode pertama ini masih dipegang oleh Bani Hasyim Abu Abbas As-Saffah, masih keturunan Arab. Periode kedua nanti pengaruh Turki yang kuat. Jadi nanti di periode pertama itu ada salah seorang khalifah namanya Al-Mu'tasim merekrut budak sekitar 3.000 sampai 400 budak dijadikan tentara kerajaan. Nah, lama-lama tentara ini pangkatnya tinggi, lama-lama banyak yang menjadi jenderal. Setelah khalifahnya meninggal, nah maka periode keduanya itu militer, tentara-tentara inilah yang banyak berpengaruh, gitu ya. Dan mereka dari Turki, orang-orang Turki. Periode ketiga itu periode pengaruh Bani Buaih. Nah, ini pengaruh Persia, ya, orang-orang yang bermazhab Syiah, berpaham Syiah. Nah, pada periode ini nanti walaupun khalifah itu mereka pasang orang Arab, tetapi kewenangannya sudah dilucuti oleh mereka yang ada di belakang layar, mereka yang mengendalikan semuanya, itu orang Persia. Karena mereka sadar kalau mereka tampil secara tampak di depan pemerintahan, nah nanti negara-negara yang luas, yang banyak orang Arabnya itu mungkin akan memisahkan diri atau akan marah gitu ya.
akan melakukan perlawanan. Tetapi dengan cara yang cerdas, licik, mereka tetap saja dipasang itu orang-orang Arab, tapi yang manut, yang nurut pada mereka. Itu namanya pengaruh. Yang ada pengaruh Turki, ini pengaruh Buaihi, pengaruh Persia. Nah, kemudian periode keempat, nanti pengaruh Turki lagi, Bani Saljuk. Nah, ini yang kuat, ada 11 khalifah semua. Jadi total 11 tambah 4 tambah 12 tambah 10 ada 37 khalifah Bani Abbasiyah selama kurang lebih 500 tahun. Gitu ya anak-anak ya, secara singkat. Nah, masa keemasan Bani Abbasiyah itu ada di periode 1. Nah, ini khalifah-khalifah terkenalnya ada di sini. Nah, di periode 1 ini nanti ada Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, ada Al-Mahdi, ada Harun Ar-Rasyid, ada Al-Ma'mun, ada Al-Mu'tasim, dan lain-lain. Ada 10 khalifah. Disinilah masa keemasannya. Ini yang hadir baru 20 orang ya. Mestinya berapa ya? 30-an, Pak. 30 ya, 10 tidak ada. Nanti saya lacak siapa yang tidak hadir ya. Oke, nah itu di setiap pertemuan itu ada rekamannya, ada siapa yang hadir enggaknya itu tinggal saya klik-klik, ada database-nya. Oke, nah pada ini ya periodisasi pemerintahan Bani Abbasiyah. Oke, lanjut. Nah, ini periode pertama. Nah, ini yang kedua. Nah, ini kedua. Ini yang ketiga. Ada 37 semua. Nah, ini wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang warna Abbasid Khalif. Spirit of Islam. Jadi di expansion of Islam 632 sampai 1000 semuanya ya. Nah setelah memenangi pertempuran Bani Abbasiyah itu melakukan penghapusan pengaruh Bani Umayyah. Itu biasa ya. Dulu juga di kita di Indonesia itu setelah Soeharto naik, Orde Baru naik, nah maka ada upaya untuk menghapus jejak-jejak Orde Lama. Segala sesuatu yang berpengaruh yang merujuk kepada Soekarno itu sama Orde Baru dihilangkan. Sehingga orang lupa dan tidak mengagungkan lagi Soekarno. Karena saat itu dipimpin oleh rezim baru, rezim Orde Baru yang namanya Soeharto. Nah, jadi zaman itu buku-buku sejarah apapun dan lain-lain itu jarang menyebutkan peran-peran tokoh-tokoh yang Orde Lama, gitu ya. Nah, maka kadang-kadang ada rumus di dalam ilmu sejarah itu bahwa sejarah itu seringkali dibentuk oleh penguasa. Baik, jadi untuk melanggengkan kekuasaannya, pengaruh pemerintahan lama, gitu ya, tokoh-tokoh lama itu diusahakan dibungkam atau dibuang atau dihilangkan. Tokoh-tokohnya ditangkapi dan penjara dan seterusnya. Nah, tetapi ada satu tokoh Bani Umayyah yang berhasil lolos dari penangkapan Bani Abbasiyah, yaitu namanya Abdurrahman. Nah, Ad-Dakhil itu gelar. Ya. Jadi Abdurrahman yang masuk. Nah, maksudnya nanti dia lari ke Spanyol. Nah, jadi dia itu pejabat pusat, gitu ya, pejabat di Damaskus. Bani Umayyah satu di Damaskus. Karena Damaskusnya runtuh diambil alih Abbasiyah, dia kabur, lari. Nah, dia pilih ke paling ujung kekuasaan Bani Umayyah, yaitu di Spanyol. Dia lari ke sana, katanya 2 tahun baru nyampai. Sekitar 2 tahun baru sampai. Nah, setelah itu dia membangun kekuatan di sana. Nah, dia membangun kekuasaan di Cordoba, membangun kekuatan di Andalusia, sehingga ketika Abu Abbas As-Saffah menyerang
ke sana bisa dikalahkan. Abu Abbas as-Saffah selesai memerintah, wafat, digantikan Abu Ja'far al-Mansur, lakukan lagi penyerangan ke Andalusia, berhadapan lagi dengan pasukan Abdurrahman ad-Dakhil, tetapi kalah lagi. Nah, akhirnya dibiarkan. Nah, kagum, Abu Ja'far al-Mansur ini kagum dengan kekuatan Abdurrahman ad-Dakhil, lalu menjulukinya sebagai Sakar Quraisy, burung elangnya Quraisy. Tetapi ada dampak yang positif ya. Jadi setelah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah di Spanyol itu tidak bisa dikalahkan, Bani Abbasiyah juga menyerah. Ya udahlah gitu ya. Nah, akhirnya dua kekuatan itu nanti menjadi peradaban dunia. Nah, Bani Abbasiyah nanti maju, ya, di Baghdad nanti maju, di Andalusia juga maju. Nah, hanya di Andalusia itu Bani Umayyah II, nah, kita sebutnya Bani Umayyah II, yang di Abbasiyah itu Bani Abbasiyah. Nah, yang Abbasiyah 500 tahun, yang Bani Umayyah II di Andalusia sekitar 700, hampir 800 tahun. 711 sampai 1492. Oke, ini khalifah-khalifah yang masyhur ya. Khalifah-khalifah yang terkenal, yang banyak berjasa dalam pemerintahan Bani Abbasiyah. Pertama Abu Ja'far al-Mansur. Kalau Abu Abbas as-Saffah tadi sudah jelas, beliau pendirinya ya, yang berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Nah, Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini yang memindahkan ibu kota ke Baghdad sebenarnya. Dan yang membangun kota Baghdad yang sangat indah. Kalau kita baca sejarah tentang kota Baghdad itu sebelum dijadikan ibu kota, itu dilakukan dulu penelitian oleh ahli berbagai bidang. Ada ahli geologi, ya. Jadi diceritakan di situ bagaimana mereka menguji tentang kontur tanahnya gitu ya. Kemudian ada yang ahli di bidang cuaca gitu ya, cuaca musimnya apa saat itu. Saat itu mungkin alatnya tidak secanggih sekarang ya. Nah, kemudian dari segi pertahanan bagus tidak gitu ya. Nanti dibangun 4 pintu besar sebenarnya. Ada gate utama, ada 4 pintu utama, ada yang arah ke Kufah, ada yang arah ke Basrah gitu ya. Nah, dan lain-lain itu. Nah, pokoknya waktu itu kota Baghdad itu sangat indah, bagus, ya, dikagumi, sampai ada novelnya gitu ya, 1001 malam, Alful Lailah wa Lailah, tentang diantaranya tentang keindahan kota Baghdad. Kemudian kemudian beliau Abu Ja'far al-Mansur ini prestasinya adalah beliau dianggap sebagai peletak dasar ya pemerintahan. Jadi beliau itulah yang meletakkan pondasi-pondasi pemerintahan, membuat aturan undang-undang, fungsi-fungsi pemerintahan gitu ya. Ibarat kita sekarang itu seperti ahli tata negara. Anggaplah beliau ini ahli tata negara, ahli administrasi negara gitu ya. Jadi fungsi-fungsi pemerintahan, sekretariat negara, kemudian fungsi yang lain-lainnya itu. Nah, jadi dianggap sebagai peletak dasar pemerintahan yang kokoh lah, gitu ya. Ini Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian yang khalifah yang kedua namanya Al-Mahdi. Nah, ini gelarnya Al-Mahdi. Jadi di zaman beliau ini sektor pertanian, pembangunan, irigasi, pertambangan, emas, perak, tembaga, besi, perdagangan antara timur dan barat, kemudian dibangun pelabuhan yang besar di kota Basrah untuk barang-barang ekspor impor dan sebagainya. Jadi perdagangan menjadi bergeliat gitu ya, ekonomi berputar gitu. Bagus sekali di zaman beliau ini. Nah, jadi mulai ekonominya terbangun dengan sangat baik. Kemudian di masa Harun ar-Rasyid
konsentrasinya ke sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Di bidang pendidikan membangun lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Di bidang kesehatan membangun beberapa rumah sakit dan klinik. Bahkan katanya sudah terdapat 800 orang dokter saat itu. Nah, yang udah bagus. Kemudian tingkat kesejahteraan, kemakmuran tertinggi pada masa ini, rakyat hidup, rakyat hidup dalam kemakmuran. Banyak dibangun pemandian-pemandian, gedung kesenian, kemudian lain-lain. Jadi ini tanda umum ya dalam sejarah apabila sebuah bangsa itu mengalami kemajuan peradaban, biasanya dibangunlah tempat-tempat wisata gitu ya, pemandian, arsitektur gedung-gedung yang mewah, megah gitu ya. Nah, itu tanda-tanda bahwa bangsa itu memiliki peradaban. Nah, sama di kita sekarang juga kalau ekonomi lagi bagus, orang-orang traveling kemana-mana. Jadi tiket pesawat itu laris gitu ya, banyak orang bepergian. Tingkat orang naik pesawat bepergian itu tinggi. Tingkat hunian hotel juga tinggi. Nah, kalau ingin makan di restoran itu antri gitu ya, penuh restoran. Nah, tempat-tempat wisata ramai. Nah, itu tanda-tanda ekonomi membaik gitu ya, peradaban yang baik. Nah, tetapi sebaliknya kalau ekonomi lagi sulit, pasar sepi gitu ya, tempat wisata apalagi gitu ya, hotel-hotel kosong, penerbangan sepi, nah, rumah makan juga sepi gitu ya, daya beli melemah gitu ya, nah dan seterusnya. Oke, dan orang tidak sempat berkarya ya. Nah, seperti di masa pandemi ini, film-film yang muncul juga sedikit gitu ya. Penyanyi-penyanyi yang mengeluarkan album juga sedikit gitu ya. Karena tadi konsentrasinya pecah, kebutuhan ekonomi yang mendasar, rakyat juga buru-buru mau nonton, buru-buru mau ikut konser musik, untuk makanannya susah misalnya gitu. Nah, ini di masa Harun al-Rasyid, inilah puncak keemasannya, kesejahteraan dan seterusnya. Nah, Harun dikenal sebagai sosok yang takwa. Nah, yang hebat lagi, Khalifah Harun al-Rasyid ini dikenal sebagai khalifah yang paling takwa. 9 kali naik haji. Sehingga dijuluki setahun naik haji, setahun lagi berperang. Berperang ini maksudnya dalam arti menertibkan. Ada pemberontakan kecil-kecil misalnya ya. Nah, masih ada mungkin di ujung-ujung daerah sana yang melakukan pemberontakan gitu ya. Itu biasa. Oke. Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini putra dari anak dari Harun al-Rasyid. Dia lain lagi nih prestasinya. Beliau lebih kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Sangat cinta ilmu. Apa yang beliau lakukan? Melakukan penerjemahan buku secara besar-besaran. Beliau mempekerjakan para penerjemah asing dan menggaji dengan bayar yang mahal. Buku berbahasa Yunani, Suria, Persia, dan India diterjemahkan dalam bahasa Arab, sehingga mahasiswa-mahasiswa Muslim yang berbahasa Arab itu bisa belajar dengan baik. Nah, di zaman-zaman inilah nanti muncul Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Al-Kindi, gitu ya. Nah, muncul ilmuwan-ilmuwan, Jabir bin Hayyan, wah macam-macam lah. Di bidang agama nanti muncul imam yang 4 itu ya, dengan karya-karya yang luar biasa. Ada Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i ya. Nah, di zaman-zaman ini luar biasa, percepatan ilmu pengetahuannya luar biasa. Karena mereka mencintai ilmu, senang membaca, senang belajar, ya, senang melakukan penelitian. Nah, dari situ nanti lahirlah banyak penemuan-penemuan. Jadi ditemukan optik, gitu ya, ditemukan pengukuran-pengukuran, ditemukan cara-cara pengobatan, cara mengoperasi, surgery, gitu ya. Nah, ditemukan
alat globe gitu ya, ditemukan jam, ditemukan kompas, macam-macam lah di sini. Nah, mereka karena itu sangat diperlukan bagi mereka untuk berlayar dan seterusnya. Nah, jadi pada masa Al-Ma'mun, Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dibangun perpustakaan yang besar, dibangun lembaga penerjemahan, dibangun percetakan, dibangun observatorium, dibangun pusat-pusat studi ya. Nah ini, Khalifah Al-Ma'mun tidak menjadikan anaknya sebagai putra mahkota. Nah ini orang berilmu begini. Karena menurutnya khilafah atau pemerintahan bukanlah milik pribadi yang diwariskan. Jadi nanti dia pilih orang yang dianggap paling kompeten memimpin negara. Nah, maka itu. Kemudian khalifah selanjutnya ada Al-Mu'tasim. Nah, beliau setelah yang lain-lain sudah bagus ya, pertanian, perdagangan, pertambangan bagus, bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan bagus, bidang pengetahuan, ilmu pengetahuannya bagus. Nah, beliau konsentrasi di bidang ketentaraan. Ini yang saya ceritakan tadi, merekrut 3.000 sampai 400 orang budak dari Turki untuk dilatih menjadi tentara profesional. Sehingga di zaman beliau, pemerintahan Bani Abbasiyah itu sangat dikagumi, disegani, juga ditakuti ya. Nah, penguasa Bizantium harus membayar upeti kepada Abbasiyah sebagai wilayah dikuasai Islam. Jadi tidak dikuasai langsung, tapi membayar upeti supaya tidak dikuasai gitu ya. Para tentara ini kemudian menjadi pasukan elit dan menjadi pengawal pribadi Al-Mu'tasim, lama-lama semakin berpengaruh di lingkungan istana dan mengendalikan pemerintahan. Yaitu pada periode 2 nanti, pengaruh Turki, yaitu orang-orang militer ini yang kuat. Al-Mu'tasim membangun istana baru di Samarra, sekitar 100 km dari Baghdad, sehingga pemerintahan dikendalikan dari sini. Ini mirip seperti Soekarno dulu, ya. Ada istana di Bali, istana di Puncak, ada istana negara itu di Puncak di Bali, ada di Padang ya, Sumatera Barat ya. Nah, banyak punya istana. Nah, ini tanda ini juga gitu. Mereka bikin perkampungan yang indah, perumahan elit, properti elit di tepi sungai Tigris. Di sana ada istana namanya Balkuara yang jadi tempat objek wisata sampai sekarang. Ini perbedaan pemerintahan Bani Umayyah dengan Abbasiyah. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita simpulkan dalam kalimat yang pendek, apa prestasi yang paling menonjol pemerintahan Bani Umayyah? Jawabannya adalah perluasan wilayah. Nah, ini Bani Umayyah 1 ya maksudnya. Kalau Bani Umayyah 2 sama dengan Abbasiyah, yaitu membangun peradaban dan kebudayaan Islam yang tinggi. Nah, jadi Bani Abbasiyah, Bani Umayyah 2 itu mereka konsentrasi dalam membangun ekonomi, membangun pendidikan, membangun peradaban gitu ya, menuju kehidupan yang sejahtera. Nah, jadi mereka sejahtera hidupnya, ilmu pengetahuannya tinggi gitu ya, bermartabat, dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Apa ciri-ciri pemerintahan Bani Abbasiyah yang tidak terdapat pada Bani Umayyah? Nah, yang pertama, Bani Abbasiyah itu yang berbeda dengan Bani Umayyah, ya. Bani Abbasiyah itu dia menjauh dari pengaruh Arab. Nah, ibu kotanya dipindah ke Baghdad. Nah, semakin jauh. Kalau zamannya Khulafaur Rasyidin, ibu kota itu ada di Madinah. Di zamannya Bani Umayyah, ibu kota pindah ke Damaskus, Syria. Zamannya ini Abbasiyah dipindah ke Baghdad. Nah, makin menjauh. Nah, menjauh. Yang kedua, dilihat dari pengaruh Turki, pengaruh Persia, gitu ya. Tidak lagi Arab sentris. Tidak lagi Arab sentris. Yang kedua, pada pemerintahan Abbasiyah terbentuk sistem ketentaraan yang profesional. Di zaman Bani Umayyah, tentara itu memang kuat. Nah, tapi secara sistem, misalnya mulai dari sistem kepangkatan,
pembagian pekerjaan, kemudian kesejahteraan gajinya, salary-nya, dan seterusnya, itu yang di zaman Abbasiyah sudah tertata dengan lebih profesional. Nah, apa aja faktor